Investasi emas dan perak adalah praktik yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam, emas dan perak memiliki posisi yang istimewa, tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk kekayaan yang stabil. Berikut adalah beberapa hikmah, kebijaksanaan dari investasi emas dan perak yang bisa diambil dari tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Emas dan perak adalah alat ukur kekayaan yang adil. Nabi Muhammad SAW menggunakan emas, dinar, dan perak, dirham, sebagai standar mata uang yang sah dan stabil. Ini menunjukkan bahwa logam mulia merupakan bentuk kekayaan yang tidak tergerus inflasi secara drastis, memiliki nilai intrinsik, bersifat universal. Timbangan ukuran adalah timbangan ahli Madinah, dan takaran adalah takaran ahli Makkah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ini menunjukkan pentingnya standar yang adil, dan emas perak termasuk dalam standar tersebut. Perlindungan kekayaan dari ketidakstabilan. Emas dan perak tidak tergantung pada sistem moneter atau kebijakan pemerintah, sehingga menjadi benteng kekayaan saat terjadi krisis ekonomi, inflasi, atau keruntuhan sistem keuangan. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia di mana 1 dinar emas lebih berharga daripada 100 dirham perak. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun derajat hadits ini diperselisihkan, maknanya tetap relevan. Zakat sebagai bentuk penyucian harta. Islam mewajibkan zakat atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. Ini menanamkan nilai kepedulian sosial dan distribusi kekayaan. Nisab emas plus 95 gram, nisab perak plus 595 gram. Kadar zakat 2%. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Menjauhkan diri dari riba. Islam sangat menekankan jual beli emas dan perak harus dilakukan secara tunai dan setara jika ditukar dengan emas perak lain, untuk mencegah riba fadl. Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Hadis riwayat Muslim. Ini juga mengajarkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi. Simpanan bernilai jangka panjang. Rasulullah SAW tidak melarang seseorang menyimpan emas atau perak selama zakatnya ditunaikan. Ini menunjukkan bahwa logam mulia bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang yang sah dalam Islam. Kesimpulan, investasi emas dan perak sesuai dengan fitrah Islam, stabil, adil, bebas riba, dan melatih tanggung jawab sosial melalui zakat. Rasulullah SAW telah memberikan kerangka yang tidak hanya ekonomis, tapi juga bermuatan spiritual dan etis.